Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadiits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita panjatkan puji dan juga kita aturkan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali pada malam hari ini Allah memudahkan bagi kita untuk hadir dan duduk bersama dalam majelis ilmu. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab yang syarah atau penjelasan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita bawakan syarah atau penjelasannya yang dari kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita akan masuk pasal berikutnya, faslun fil imani bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Kira-kira ini materi penting gak sih? Ya, sebelum dilanjutkan, ini materi penting atau materi sangat penting? Kira-kira kalau kita membahas, belajar tentang iman kepada hari akhir itu, semangat kita seberapa besar? Badan kita seberapa? Harusnya, kalau bicara harusnya harusnya sangat besar. Bagaimana tidak? Perkara yang mesti kita iman itu sangat-sangat banyak. Dan beriman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun dari 6 rukun di dalam rukun iman. Menunjukkan betapa tinggi kedudukan beriman kepada hari akhir ini. Baik. Beliau jelaskan, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan syara'al mu'allifu rahimahullah ta'ala fil kalami 'anil yaumil akhiri wa aqidati ahli sunnati wal jama'ati fihi faqal faslun wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Penyusun kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, memulai pembahasan beliau tentang beriman kepada hari akhir dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini dengan beliau mengatakan, yakni faslun, pasal
Wa minal imani bil yaumil akhir. Dan termasuk iman kepada hari akhir itu adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, yaitu mengimani setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Semua perkara yang terjadi yang ada setelah kematian itu masuk dalam cakupan iman kepada hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir itu tidak melulu identik dengan iman kepada surga dan neraka saja, beriman kepada hari kiamat begitu. Dari kapan kita memulai? Yakni apa saja yang ada, apa saja yang terjadi setelah kematian. Itu cakupannya. Ya. Hukmul imani bil yaumil akhir faridatun wajibun. Dan hukum beriman kepada hari akhir adalah fardu, wajib atas setiap kita tanpa ada yang dikecualikan. Wa martabatuhu fid dini ahadu arkanil imani as-sittah. Dan kedudukannya di dalam agama Islam ini, beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Berarti kedudukan yang sangat-sangat tinggi, yang mana tidak memenuhinya, tidak beriman kepada hari akhir, apa akibatnya? Ya berarti tidak beriman, berarti kafir. Dan kita harus benar juga dalam mengimani kepada hari akhir ini. Ya. Karena bisa saja orang mengaku dirinya beriman kepada hari akhir. Ya, apa yang dia pahami tentang hari akhir sekarang? Sehingga dia bisa mengklaim, mengaku dirinya mengimaninya. Apa yang dia imani? Ya karena namanya keimanan kan bisa benar bisa salah ya, tergantung cara mengimaninya. Sebagaimana ibadah, sholat bisa benar bisa salah, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ada kewajibannya, ada kaifiyah yang mesti dipenuhi, diikuti. Makanya saya lihat di sini sholat isyanya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu saja, nggak ada berubah. Kenapa? Tadi sholat isya ikut lagi masih seperti yang dulu. Kenapa? Ya karena ya seperti itu kalau mau mengikuti cara sholat yang diajarkan Rasulullah. Gak boleh dikurangi, gak boleh ditambahi, gak boleh dimajukan, gak boleh dimundurkan. Ya alhamdulillah kita tahu. Karena kalau tidak begitu ya berarti gak akan diterima sholat kita, Pak. Ya, mantap, ini bisa jadi modal. Modal apa? Untuk juga memahami sebenarnya kalau keimanan itu juga nggak benar, juga tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kan berapa kali kita sudah membahas kaidah tentang bagaimana memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya karena kalau mengimani Allah, kita beriman kepada Allah. Itu bukan sekedar mengakui Allah ada. Kalau sekedar mengakui Allah ada, iblis juga mengakui, kaum musyrikin juga mengakui. Kan iya. Kaum musyrikin itu benar mengakui Allah ada. Bukan sekedar mengakui, mereka juga berdoa kepada
Allah. Masalahnya di mana? Masalahnya selain kepada Allah, mereka juga masih mau berdoa, ya kan? Menyembah, itu problemnya. Maka disebut musyrik. Iblis mengakui Allah ada. Bukan sekedar mengakui Allah ada. Apa yang dijelaskan Allah? Iblis mengatakan ketika tidak mau disuruh sujud untuk tunduk memberikan penghormatan kepada Adam. Apa kata Iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Bukan sekedar mengakui kalau Allah ada, bahkan mengakui bahwasanya Allah itu pencipta. Masalahnya di mana? Ya masalahnya sombong tadi, nggak mau taat kepada Allah. Jangan dikira keengganan untuk taat kepada Allah itu masalah kecil. Iblis itu aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan, sombong. Maka jadilah iblis ini termasuk golongannya orang-orang yang kafir. Bukan gak kenal Allah, kenal banget. Maka gak ada ceritanya iblis minta-minta sama kita. Mintanya juga sama Allah. Setelah ditetapkan dia ini sesat, iya kan? Dan kelak akan menjadi penghuni neraka. Masih minta juga kepada Allah. Karena tahu Allah yang maha kuasa. Minta apa coba? Dipanjangkan umur. Berdoa meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dikabulkan? Dikabulkan. Dikabulkan. Berarti kalau doa dikabulkan itu pertanda apa? Ya pertanda Allah maha kuasa, ya kan? Bukan pertanda iblis itu benar. Kalau doa tidak dikabulkan, pertanda apa? Ya pertanda juga Allah maha kuasa. Namanya kuasa, ya kan? Ya terserah Allah mau dikabulkan atau tidak. Rasulullah pernah berdoa dan tidak dikabulkan? Pernah nggak? Pernah. Ya. Ketika meminta agar umat ini tidak dibinasakan dengan musibah yang datang dari atas, dikabulkan. Tidak dibinasakan dengan adanya paceklik, ya kan? Dikabulkan. Musibah dari atas ada, paceklik ada, tapi tidak sampai membinasakan. Tetapi ketika meminta kepada Allah agar umat ini tidak ya saling bunuh membunuh, ya, tidak saling menzalimi, maka ini tidak Allah kabulkan. Rasulullah. Ya. Baik. Kemudian yang lebih menguatkan betapa tingginya kedudukan beriman kepada hari akhir. Wa katsiran ma yaqrunullahu ta'ala bainal imani bihi ta'ala wal imani bil yaumil akhir. Al iman bil mabda wal iman bil ma'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menggabungkan antara iman kepada dirinya dan iman kepada hari akhir. Beriman, ya, dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita, dan beriman kemana nanti kita dikembalikan. Rasulullah juga begitu, sering menggabungkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir,
barulah disebutkan falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, ya. Hendaknya dia bicara yang baik atau dia ketika menyuruh atau memotivasi beramal kebaikan. Ya karena memang erat hubungannya. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah di sini, li'anna man lam yu'min bil yaumil akhir la yumkinu an yu'mina billah. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, ya sebenarnya tidak mungkin dia itu beriman kepada Allah. Innal ladzi la yu'minu bil yaumil akhir lan ya'mala. Karena sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak akan pernah beramal. Yakni tidak akan pernah beramal untuk hari akhirnya tersebut. Dibuat apa? Ya, melakukan sesuatu yang tidak dia imani. Maunya itu melakukan sesuatu yang ya dia percaya akan terjadi, walaupun belum tentu terjadi. Mau berbuat. Apa contohnya? Mempercayai, meyakini itu akan terjadi, padahal belum tentu terjadi. Tuwek, ngerti gak? Tuwek. Berumur tua. Pasti kita berumur tua belum tentu. Harapannya sih iya kan. Berapa banyak orang-orang yang bahkan lebih muda dari kita sudah mati duluan, anak-anak mati ya. Belum tentu. Cuman karena kita ini ya mungkin kita nanti akan tua ya, atau kita berharap sampai tua, maka kita persiapkan masa muda untuk menghadapi hari tua. Mereka sebut apa? Investasi untuk hari tua. Sekarang tua umur berapa? Menurut antum bisa dikatakan tua? Saya ini udah tua belum? Masih muda kan? Padahal sudah punya cucu. Ya. Terus kapan tua? Umur 50 pakai kalender Masehi, kalau pakai kalender Hijriah udah 52 umur. Ya. Rabiul Awal kemarin sudah 52 umur saya. Rabiul Awal sekarang sudah Rabiul Akhir. Ya ya. Bener nggak bulan Rabiul Akhir ini? Rabiul Akhir atau November? Ya, udah 52 Rabiul Awal. Saya lahir Rabiul Awal. Tapi kalau pakai Masehi ya masih 50. Nah, sekarang kalau orang yang nanya siapa dulu kan, yang nampak tua kita pakai itu ya. Gimana nggak 50? Lahir 72, 1972. Karena kan 2002 ya kan, 2022 ya pas 50. Rasulullah meninggal umur 63 tahun, itu ikut kalender apa? Hitungannya Hijriah kan. Berarti kalau pakai kalender Masehi ya 61. Siap-siap. Wajah-wajah ini sudah mulai menua ya. Ayo. Seperti itu kalau seseorang itu melihat ada sesuatu walaupun belum pasti, tapi sangat mungkin dirinya tua, dipersiapkan. Lah ini jelas pasti kematian, hari akhir. Kenapa kok malah tidak dipersiapkan? Nah, tanda tanya besar ini.
sangat-sangat boleh jadi tidak beriman, atau keimanannya sangat lemah, atau merasa beriman tapi yang ada adalah keraguan, atau mungkin sedang lupa tapi lupanya sering, ya kan, lama. Baik, saya ulang bagian kalimat ini, kita rasakan. Innalladzi la yu'minu bil yaumil akhir lan ya'mala. Karena sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yakni saja dia tidak akan beramal untuk hari akhir tersebut. Li'annahu la ya'malu illa lima yarjuhu minal karamati fil yaumil akhir. Ya karena sesungguhnya dia tidak akan beramal kecuali untuk sesuatu kebaikan yang dia harapkan di hari akhir tersebut. Sementara yang dia harapkan tidak ada yang dia imani. Dia nggak percaya kepada adanya surga. Sementara bonus kalau jadi karyawan bapak itu percaya. Oh, bibit durian ini kalau tanam nanti umur sekian tahun, ya, udah buahnya bagus, enak, nah, investasi. Dia percaya, makanya semangat, ya kan? Wa ma yakhafuhu min al-'adzabi wa 'uqubah. Dan tidak ada yang dia takuti, baik itu azab ataupun hukuman. Yang namanya neraka ini juga nggak begitu percaya. Padahal baru diancam, siapa yang biasanya ngancam? Preman atau rekan bisnis, baru diancam aja sudah takut. Atau diancam bosnya, kalau kamu nggak serius, ya saya ganti dengan yang lain. Seharusnya dipecat gitu ya. Serius nggak kerja? Ya. Saya tunggu 1 bulan ini nggak ada perubahan, saya ganti sama yang lain. Susah tidur itu semalam sudah. Bos marah. Kalau bos marah, bingung. Memangnya Allah nggak bisa marah? Allah bisa marah nggak? Bisa. Makanya kita baca Al-Quran biar tahu bahwasanya Allah itu, ya, bisa marah, bisa juga ridho, tergantung apa yang kita perbuat, ya kan? Faidza kana la yu'minu bihi sara kaman hakallahu anhum wa qalu ma ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Lah kalau dia tidak beriman, ya, kepada Allah, kepada hari akhir, maka jadilah dia seperti orang yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Jasiyah ayat 24, ya, tentang mereka. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan tidaklah hidup itu kecuali adalah kehidupan dunia ini saja. Namun tuan nahya, kita hidup, ya, kita mati, kita hidup. Wa ma yulikuna illa dahar, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu, ya, kecuali masa. Kalau masanya sudah habis, ya sudah selesai. Banyak yang punya keyakinan seperti ini, sehingga dianggap kematian itu penyelesaian. Bersama kematian selesai urusan. Padahal justru itu mulai urusan yang sebenarnya, yang serius. Kehidupan dunia. I'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahu.
Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini tak lain dan tak bukan adalah laibun wala permainan dan sendal gurau. Banyak dari kita kalimat-kalimat yang semodel ini. Kalau ada masalah, kita diserahkan kepada Allah. Udahlah, kita tawakal kepada Allah. Semoga Allah memberikan solusi. Ada kalimat yang udahlah, serahkan saja pada waktu. Nanti waktu yang berbicara. Nanti akan ya diserahkan oleh waktu. Waktu. Ya karena memang segala sesuatu ada waktunya, ada ajalnya kan. Apapun itu ya akan selesai juga. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya, menjadikannya, menghendakinya. Maka orang yang beriman bertawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyal yaumu al-akhiru bil yaumil akhiri li'annahu yaumun la yauma ba'dahu. Hari akhir itu disebut sebagai hari akhir. Hari yang terakhir. Kenapa? Karena memang dia adalah hari yang tidak ada hari lagi setelah itu. Ya. Fase yang tidak ada fase lagi setelah itu. Nah, maka kita akan jelaskan bahwa akhirul marahil. Jadi kehidupan di akhirat ini adalah fase terakhir perjalanan kita. Wa innal insana lahu khamsu marahil. Manusia itu menempuh atau mengalami 5 fase. 5 tahapan. Ya. Marhalatul adam, summal haml, summal dunya, summal barzakh, summal akhirah. Fase pertama disebut marhalatul adam, masa ketiadaan. Kita belum ada. Fase yang kedua summal hamli, masa di mana kita berada dalam kandungan. Ya, alam apa? Alam rahim biasanya kita sebut begitu ya. Kemudian fase yang ketiga yakni marhalatud dunya, masa kita di dunia ini. Fase yang ketiga marhalatul barzakh, alam barzakh, alam kubur. Dan fase yang terakhir setelah kita dibangkitkan, nah, inilah yang disebut dengan al-akhirah, yang summal akhirah. Berarti kita sekarang di fase keberapa ini? Ketiga. Fase berikutnya dekat atau jauh? Sangat dekat sebenarnya. Kembali kepada definisi tadi. Beriman kepada hari akhir itu mencakup kita mengimani segala apa yang terjadi setelah kematian. Jadi yang membatasi antara kita dengan ya hari akhir kematian. Kalau seandainya besok mati, ya sudah, itulah ya perjalanan berikutnya dari hari akhir kita, sangat dekat. Sebelum kita lanjut, ini kan pembahasan kita dari awal sampai sebatas ini tadi kan informasi sifatnya. Sampai kepada kita berarti kita menjadi tahu, itulah ilmu. Terus
Terus kalau sudah sampai kepada kita apain? Diamalkan atau tidak? Mesti diamalkan. Mesti diamalkan. Nah, saya melihat banyak dari kita ini keengganan, kemalasan untuk lebih serius belajar masalah akidah, masalah iman. Seakan-akan kalau belajar masalah iman itu nggak dapat apa-apa. Itu kan bukan amal, jadi nggak menarik. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Nggak menarik gimana? Kalau nggak beriman terus jadinya apa coba? Orang kalau nggak beriman risikonya apa? Kafir. Kalau kafir amal-amal itu apa gunanya juga? Nah, ternyata kita ini punya problem. Jadi di antara kita ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah, yang keliru. Sebagaimana kita dapati banyak dari kita memahami amal itu bukan iman. Amal bukan bagian dari iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Sehingga kita lihat orang bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat, seperti golongan Jabariyah dan yang semisalnya, dan merasa nggak ada masalah dengan iman. Kita sudah pernah ngaji, diakui bahwasanya kita adalah orang pengajian, udah aman. Habis itu nggak ngaji-ngaji. Kayak gitu bentuk prakteknya, nggak ada masalah. Padahal imannya bisa benar-benar sudah sangat-sangat turun. Ya. Ini kesalahan besar, kesalahan fatal ketika menganggap amal itu bukan iman, amal itu bukan bagian dari iman. Bahkan keyakinan kita, iman itu mencakup amalan hati, betul? Ucapan, amalan anggota badan, perbuatan. Begitu juga sebaliknya. Ternyata banyak dari kita menganggap iman itu bukan amal. Belum duduk benar, belum paham betul terkait dengan iman dan amal. Akibatnya apa? Diremehkan, disepelekan. Bukannya nggak mau beramal, mau. Tengoklah kalau sudah sodakoh, infak, ini banyak ternyata simpulan kalau berinfak. Sholat, jangankan sholat fardu, bahkan sholat fardu di masjid, sholat sunnah pun dikerjakan. Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, baca Quran, oh masya Allah, sebulan sekali khatam. Tapi kalau sudah gilirannya, yuk belajar iman, yuk belajar akidah, hilang, nggak ada salah. Loh, kemarin ngapain? Sholat saja bukan hanya yang fardu, yang sunnah juga dikerjakan. Cari apa? Cari pahala toh, kan begitu jawabnya. Terus infak yang banyak itu, cari pahala. Cari apa? Malah itu. Bener cari pahala. Kita tanya balik kalau begitu. Jujur cari pahala. Jangan-jangan hanya agar dikatakan orang fulan, orang soleh, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak infaknya. Itu yang kita khawatirkan.
Lah kalau jujur mau cari pahala, kenapa yang pahalanya lebih besar tidak diambil? Hmm? Akhirnya sebutkan satu dalilnya, satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Rasul SAW ditanya ya oleh para sahabat, amal apakah yang paling utama? Ini menunjukkan memang para sahabat itu orang-orang luar biasa, bukan sekedar semangat dalam beramal, tapi juga tahu diri, serba terbatas, kemampuan terbatas, waktu terbatas, sesemangat apapun, sehebat apapun, tetap nanti ada yang terluput, ya kan? Dan bagaimanapun, ya, yang namanya dengan segala keterbatasan tadi, mau nggak mau, mestinya yang paling utama itu yang didahulukan untuk memperkecil kerugian. Itu kan menunjukkan kefakihan mereka, ya enggak? Mana yang harus didahulukan, mana yang mesti diprioritaskan. Makalah ditanyakan kepada Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling utama? Kalau Rasulullah SAW menjawab, apa jawaban beliau? Imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada dari para sahabat yang kemudian gak paham. Loh, tadi yang ditanya amal apa loh? Ya, kok jawabnya iman? Iya toh iki, gak ada yang gitu. Gak ada. Mereka paham. Iman itu adalah amal. Ya karena tuntutannya kalau ayat-ayat hadis-hadis seperti ini sudah sampai kepada kita, bentuk pengamalannya apa? Ya, diimani. Itulah. Clear ya, paham ya? Ya cuma memang ya nggak terlihat. Orang mengimani Allah ada di atas langit. Orang mengimani kalau Allah itu ada di mana-mana. Bedanya apa? Kalau kita nggak tanya, mana tahu kan? Nggak tahu. Ya Rasul aja bertanya kepada budak wanita, Aina Allah? Di manakah Allah? Tanya. Kemudian beliau ditanya lagi. Ya, kila summa mada. Kemudian apa lagi? Qal al-jihadu fi sabilillah. Dia menjawab, jihad di jalan Allah. Qila summa mada. Kemudian apa lagi? Qal hajjun mabrurun. Haji yang mabrur. Kalau ini pahamlah kita, jihad, haji itu amal, itu udah ya dari dulu paham. Yang saya tekankan yang disebutkan pertama oleh Rasulullah, yang ternyata banyak dari kita belum paham dan belum menganggap iman sebagai amal. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai dan yang lain. Jadi harus semangat belajar. Ya. Amalnya nggak kelihatan sama orang.
ya, mengimani bahwasanya ya Allah memiliki wajah, memiliki tangan, ya nggak kelihatan sama orang. Sampai-sampai orang si fulan kelihatannya rajin ngaji, ilmunya banyak, amalnya sedikit, nggak ada amalnya, bisa-bisa kena seperti itu. Nah, yang kemudian dianggap amal apa kalau begitu? Kita ketika mengatakan fulan amalnya banyak, fulan amalnya sedikit, apa yang kita katakan kira-kira yang kita anggap sebagai amal? Paling kan gerakan-gerakan yang bisa dilihat dan bacaan ucapan yang bisa didengar, ya itu kan. Adapun amal hati, gimana ngitungnya? Ya makanya lebih baik kan diem. Ini suka kali ya melihat orang, mengkoreksi orang. Tapi ya paham poin ini supaya semangat kita itu kalau belajar masalah-masalah begini. Ya kalau akidah keimanan ini salah ya tetap salah walaupun orang lain nggak ada yang mengetahui kesalahannya. Terus kemudian kita santai aja kan? Santai gimana nggak santai? Wong nggak aib kok di mata orang. Orang tetap taunya kita dermawan. Orang taunya kita rajin baca Al-Quran. Oh soleh banget ya kan. Bukannya pernah sampai kepada kita kabar bahwa yang pertama dirasakan adab api neraka itu siapa? Siapa ada yang tahu? Orang yang bersedekah, berjihad, apa? Baca Quran. Kenapa? Jangan salah. Bukan karena jihadnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena baca Al-Qurannya, bukan. Ini justru hadis ini menunjukkan ini amal-amal yang luar biasa, amal yang besar. Yang mestinya ini amal ibadah yang agung, mestinya apa? Ikhlas semata karena Allah. Lah kok rusak niatnya, tidak ikhlas. Walhasil diadab dalam neraka bukan karena baca Al-Qurannya, bukan karena sedekahnya, bukan karena jihadnya, tapi karena ketidakikhlasannya dalam beramal tersebut. Amal hati ya. Maka jangan pernah diremehkan, karena akhirnya pada yaumul akhir itu yang menentukan adalah amal hati. Ketika menjelaskan firman Allah dalam surah At-Tariq, yauma tublas sarair, pada hari dinampakkan segala rahasia, segala apa yang menjadi isi dada, isi hati. Disitulah kalau di dunia yang dihisab zahirnya, di akhirat yang menentukan amal hati. Maka Syekh Allah menjelaskan, oleh karena itu hendaknya kita memberikan perhatian kepada amal hati dengan perhatian yang lebih banyak, yang lebih besar daripada amal zahir. Harusnya. Baik, ya. Jadi apa yang kita pelajari ini membuahkan banyak ilmu yang mesti diamalkan, tapi ya tentu amalnya seperti tadi, ya kan? Iman itu adalah amal. Belakang ini kalau cuma untuk didengar jadikan wawasan, kemudian nggak diimani, ya berarti tidak diamalkan.
Nah, kita lihat sekarang masing-masing ya marhalah atau fase tadi ya, dengan sedikit penjelasan diberikan di Sirsimin oleh Allah. Fa'amma marhatul Adam ya pakai ain. Kalau Adam ya bapak kita itu pakai apa? Hamzah ya. Adapun fase ketidakadaan ya belum ada. Faqad dalla 'alaiha qaulu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat yang pertama. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum datangkah kepada manusia satu masa ya, di antara masa-masa yang ada di mana manusia itu lam yakun syai'an madhkura, adalah sesuatu yang belum disebut, bahkan belum ada sebutannya, belum ada ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, kita lihat ini surah Al-Hajj ayat yang kelima, ini panjang. Kita baca langsung ya, kita terjemahkan per kalimat. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ti fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqah tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum. Wahai sekalian manusia, jika kalian berada dalam keraguan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari tanah dulunya, yakni pada penciptaan pertama, yakni penciptaan Adam alaihissalam. Kemudian yakni berikutnya, ya manusia berikutnya, kami ciptakan dari nutfah, ya, air mani yang bercampur. Kemudian dari alaq, kemudian ya dari segumpal darah ya, air mani yang berubah menjadi segumpal darah. 40 hari pertama masih berupa nutfah, 40 hari yang kedua berupa segumpal darah. Tsumma min mudghatin ya. Kemudian menjadi segumpal daging. Ini juga selama 40 hari fasenya. Ini kalau di total berapa hari jadinya? 3 kali 4 120. Kalau fase awal mudghah berarti hari ke-81. Ya enggak? Setelah sempurna 2 kali 40 hari, maka masuk fase ketiga, 40 hari ketiga, yakni masuk 81 hari, itu berubah menjadi daging. Perlu dipahami, kalau seandainya seorang wanita menggugurkan atau gugur ya kandungannya pada masa 80 hari ke bawah sebelum 81 hari, artinya masih berupa darah, maka ini dihitung istihadah ya. Jadi walaupun masih keluar darah beberapa hari, tetap wajib sholat, jangan main nifas gitu kan, enggak sholat ya. Nah, tapi kalau sudah masuk fase berikutnya, setidaknya berarti 81 hari ya kan, atau misalkan dia pengguguran pada umur berapa, 3 bulan 90 hari ya kan. Nah,
itu sudah dihitung melahirkan. Konsekuensinya apa? Berlaku hukum nifas. Ngerti kan kalau nifas nggak boleh ngapa? Nah, itu pembahasannya di tafsir. Akan tetapi ya karena masih 3 bulan, walaupun sudah ya berbentuk daging, tapi kan belum ditiupkan ruh. Ya maka apa yang gugur tadi ya tidak diperlakukan layaknya manusia yang hidup kemudian mati. Paham ya? Ya sudah dipegang, ditanam di tempat yang aman gitu saja. Tapi kalau sudah fase 40 hari ketiga ini sempurna, sudah 120 hari, sudah ditiupkan ruh. Berarti misalkan ini sudah genap 4 bulan ya, kegugurannya pada umur 5 bulan. Berarti sudah sempat hidup, meninggal. Maka diperlakukan sebagaimana manusia yang meninggal. Paham ya? Salah ringkas. Muhallaqatin wa ghairi muhallaqatin. Nah, dijelaskan oleh Allah di sini di antara ya janin tadi ada yang sempurna dan ada yang memang tidak sempurna. Jadi kalau ada bayi yang terlahir cacat, itu bukan istilahnya kalau orang sekarang apa gagal produk atau apa. Tidak. Ini sudah dijelaskan oleh Allah karena memang ya dengan kuasanya, dengan hikmahnya Allah menjadikan demikian. Jadi ada yang sempurna wa ghairi mukhallaqah dan ada yang tidak sempurna. Linubayyina lakum ya, untuk kami menjelaskannya kepada kalian. Wa nukiru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma, dan kami menetapkan di dalam rahim tersebut ya apa yang kami kehendaki sampai waktu tertentu ya, sampai batas waktu tertentu. Tsumma nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi. Tsumma litablugu asuddakum, kemudian berangsur-angsur kalian menjadi dewasa. Wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuraddu ila ardhanil umur dikaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian di antara kalian ada yang diwafatkan, yang masih anak-anak, ada yang masih remaja ya, ada yang baru nikah sehari diwafatkan ya, ada yang belum nikah diwafatkan juga ada ya. Nah, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur tua sampai pikun sehingga apa? Tidak tahu apa-apa lagi, lupa. Ya, dari sini aja sudah dapat pelajaran ya. Tidak semua orang sampai umur tua. Lah kok kita mengandalkan sekarang mau belajar ditunda, sibuk ngumpulin duitnya, investasi nanti biar tua itu tinggal kipas-kipas gitu ya, kipas angin aja ada kok ya.
Nah, ya, kepedean orang seperti ini tuh, orang menunda-nunda itu ya. Kalau nggak mau disebut males loh ya. Kepedean. Kepedeannya dari sisi mana? Iya, kalau memang dia diberi kesempatan sampai umur tua. Nah, dari sini sudah kena sebenarnya alasan tadi nggak bisa dipakai menunda itu. Kedua, kalaupun diberi umur panjang hingga tua, mau ngapa coba? Giliran masih seger, ototnya masih kuat, mata masih tajam, telinga masih tajam, itu aja nggak sanggup. Sudah tua, ya sakit-sakitan, gampang masuk angin, gampang lupa, ya matanya udah kabur, telinganya sudah kurungon, tahu sudah kurungon, udah berkurang pendengarannya. Itu yang rencananya mau mulai rajin taklim ngaji itu. Itu yang mau dicadangkan. Lihat yang Allah jelaskan ini, dikembalikan kepada umur tua dalam keadaan sudah tidak mengenal apa-apa lagi, apa yang dahulu pernah diketahui sudah lupa. Repot lagi, kita baru ngasih makan, baru setengah jam, sarapanku endi? Coba, begitu memang kalau orang sudah pikun ya. Dan alhamdulillah sebenarnya dengan kita banyak belajar niat itu termasuk obat yang paling bagus. Tengok para ulama kita yang sudah tua-tua, yang sepuh-sepuh itu. Syekh Fauzan itu umurnya berapa? Mungkin udah 90-an juga. Bapaknya Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin berapa itu? 90-an juga. Kemarin di Madinah itu siapa mantan rektor Universitas Madinah, saya Al-Abud, udah sangat sepuh, isi kajian itu udah pakai kacamata, pakai kaca pembesar pula, masih bisa ngisi. Kita kaca pembesar nggak pakai, kacamata nggak pakai, ngajar enggak, belajar enggak, sibuk kerja terus, kaya juga enggak. Aku enggak menyedihkan kok. Itu sedih banget itu. Dan dibilang-bilain enggak ngaji, dibilang-bilain enggak kaya juga enggak, ya minimal kan kaya hati lah ya kan. Ilmu itu ada ilmu ibadatul qalbi, ilmu ini ibadahnya hati. Jangan sampai badan kurus, hati pun kering. Kira-kira gimana itu? Di akhirat jadi apa kira-kira? Walhamdulillah. Sedih itu. Kemudian wataro ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bait. Dan kamu melihat bumi ini kering, maka apabila kami menurunkan hujan padanya, maka hiduplah dia, tumbuh-tumbuhan dengan subur, ya, menumbuhkan tanaman dari setiap dengan berbagai jenis pasangan, ya, dari tanaman tadi. Nah, ini penjelasan yang Allah berikan.
Jadi ya kita harus tahu diri. Asalnya kita ini nggak ada. Asalnya kita bukan siapa-siapa. Jangan petentang-petenteng. Ya. Baru diberi kumis sama jenggot saja gayanya sudah ya kayak paling kagak. Dulu kita nggak ada. Ya. Dan Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Wa amma marhatul hamli. Adapun fase ketika ibu kita hamil. Masa apa namanya ini? Masa ya, fase dalam rahim lah ya. Faqalallahu anha. Allah berfirman tentang hal ini, yahluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah menciptakan kalian di dalam perut ibu-ibu kalian. Kejadian demi kejadian. Ya, penciptaan demi penciptaan. Karena ada tahapan-tahapan tadi ya. Gak langsung dari perut tiba-tiba malam besar langsung si bayi utuh begitu kan. Pagi lahir. Enggak. Bertahap. Bertahap. Kalau di dunia medis kedokteran itu kadang apa namanya? Contohnya itu kan ini waktu umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya kan. Janin yang dikasih apa di toples itu ya, pernah lihat itu ya. Atau sekarang foto, atau sekarang malah dibuat semacam film gitu kan, perkembangan dari ya, bagus. Sampai akhirnya jadi bayi yang sempurna dan ya waktunya dilahirkan. Dalam kegelapan, dalam 3 lapis kegelapan, fi dhulumatin talat. Sebagaimana terangkan dalam tafsir, yakni fi dhulumatil batni warahmi wal masyimati. 3 lapis ini perut, kemudian rahim, kemudian plasenta. Ini di antara penjelasan. Nah, ini fase yang kedua di dalam rahim. Di dalam rahim itu tenang, antum nggak mikir, saya nggak mikir mau makan apa, rezekinya bagaimana, nggak mikir, tenang. Sejak kapan kita risau dengan rezeki? Sejak kapan? Sejak banyak dosa. Antum pernah risau rezeki waktu umur 5 tahun? Santai aja kan. Ada. SMA aja nggak ada risau rezeki, petentang paling gagah lah. Mulailah ketika bisa bekerja, malah memang kok manusia itu kalau sudah dikasih fasilitas kemampuan harusnya kan lebih tenang kan? Enggak, ternyata malah. Maka kalau nggak siap jangan senang-senang dikasih fasilitas, karena kalau ternyata malah tidak lebih baik. Anak sekolah misal jalan kaki 10 menit sebelum bel sudah nyampe. Dibelikan sepeda, kira-kira nyampe sekolah berapa menit sebelum bel? Kalau jalan kaki 10 menit sebelum bel. Kalau dibelikan sepeda balap lah, berapa menit kira-kira? Pas lah, tapi nggak terlambat lah ya. Alhamdulillah. Dibelikan motor nggak nyampe sekolah dia, entah belok kemana, atau nyampe ya sudah lewat waktu, terlambat. Udah nggak ada yang sekolahin, nggak cocok contohnya, nggak cocok. Contohnya itu masjid aja lah.
Kalau rumahnya jarak 1 kilo dari masjid, kira-kira sampai masjid, oh, sebelum adzan. Kalau jarak 100 meter sebelum qomat. Kalau samping masjid sebelum amin, Ustaz. Kok bisa? Ya iyalah, qomatnya dari rumah terdengar kan. Begitu qomat baru cari baju, cari sarung, wudu, ya kan. Yang penting kan nggak terlambat rakaat pertama, Ustaz. Kita itu banyak nggak siap kalau dikasih fasilitas kemudahan, Atau nggak usah dikasih. Kita ini Masya Allah masih ingat tentu. Nggak ada masjid ini. Paling jauh pun sanggup kuat. Saya jadi saksi itu. Wah, bulan. Antum dari mana? Tunggaraya Ustaz. Oh, hebat. Dulu. Tayyib. Ngaji kok nggak enak isinya ya. Ya kalau enak ya nantilah di rumah makan ya. Tayyib. Sekarang fase yang ketiga ya. Kita selesaikan fase-fasenya aja dulu. Ada penjelasan tambahan bisa pada pertemuan berikutnya. Fase yang ketiga, amma marhalatud dunya. Fase hidup di dunia. Faqalallahu anha. Tentang ini Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Dan Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Ya, ibunya merasa yang melahirkan, tapi hakikatnya di sini Allah sebutkan siapa yang menjadikan hingga terlahir ini? Allah kan? Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Karena memang ada. Akhirnya nggak keluar. Kalau ketika Allah menghendaki akhirnya meninggal ibu dan anaknya di dalam kandungan. Pas lahir itu keadaan kita apa? Bahasa Arabnya la ta'lamuna syai'a. Bahasa Jawanya apa ini? Orang ngerti opo-opo. Kan ya? Di bahasa Indonesia tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Maka oleh karena itu Allah berikan agar dengan pemberian ini kita bisa menjadi pinter, bisa menjadi tahu apa-apa yang sebelumnya tidak tahu. Apa yang Allah berikan? Pendengaran, penglihatan dan hati. Ini nikmat yang Allah berikan semenjak kita terlahir ke dunia ini. Tujuannya ya agar kita belajar, agar kita yang semula bodoh jadi pintar. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, bentuk syukurnya itu menggunakan nikmat yang Allah berikan ini sesuai dengan tujuan Allah memberi nikmat. Yang semula kita tidak tahu apa-apa, agar dengan nikmat ini menjadi tahu. Makanya harus digunakan untuk belajar. Berarti itu bentuk amanah, itu bentuk bersyukur. Kalau tidak, ya tidak. Ya namanya kufur, ya, kufur nikmat. Wa hadil marakhil yallati 'alaiha madarus sa'adah wasyaqa. Wa hiya darul imtihan wal ibtila.
Dan fase ini adalah tempat senang dan susah. Silih berganti. Kalau di neraka itu susah toh. Kalau di surga seneng toh. Kalau di dunia ya kadang seneng, kadang susah. Ya. Dunia ini adalah tempat kita diuji, diberi cobaan. Kama qala ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yakni Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa gerangan dari kalian ini yang paling bagus amalnya. Jadi hidup ini ujian. Tapi ujian yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ujian yang terkait dengan syariat. Makanya standar kelulusannya adalah yang bagus amalnya. Kapan amal dikatakan bagus? Kalau dikerjakan dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang benar. Ikhlas kalau amal itu dipersembahkan hanya untuk Allah dan mengharapkan balasannya juga hanya dari Allah. Benar kalau amal itu dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ittiba. Jadi kunci sukses, kunci berhasil untuk menghadapi ujian yang sifatnya syar'i adalah kita mesti ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Bukan ikhlas saja. Ikhlas saja tidak bersamanya ittiba, bukan kebaikan, ya. Bukan kebaikan. Mencuri ikhlas, kebaikan. Nipu ikhlas, berzina ikhlas, beres. Benar saja ittiba, tapi tidak ikhlas juga bukan kebaikan. Mantap sholatnya, iya kan? Ditengok ya bener, dia mau begitu sholatnya. Cuma riak. Jadi yang namanya syirik. Jadi ini paket yang tidak bisa ditawar. Harus duanya. Nah kalau ujiannya berupa ujian yang terkait dengan takdir. Ujian ini ada dua sisi. Kalau yang terkait dengan syariah, kunci suksesnya tadi kan ikhlas dan ittiba. Ya. Ini terkait dengan perintah dan larangan. Berarti seseorang bisa dikatakan taat atau maksiat. Kan gitu ya. Yang terkait dengan takdir, ketetapan Allah, pembagian Allah. Jadi ujian itu ternyata ada dua tipe. Ini juga harus sukses ini sebetulnya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Maka seperti disebutkan sini, di dunia ini kadang senang, kadang susah, kadang berhasil, kadang gagal, kadang ganteng, ini kadang tidak. Ada yang ganteng, ada yang enggak. Yang ganteng pun lama-lama kalau sudah tua juga enggak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Banyak dari kita menganggap yang namanya ujian itu miskin, sakit, ya kan? Gagal. Coba kalau kaya datang ke tempat kawannya atau ustadznya, Ustadz sedang diuji oleh Allah ini. Apa ujiannya? Sahabat saya kan lebar tuh, ada 20 hektar. Terus ini buahnya lagi banyak-banyak. Terus harganya lagi mahal-mahalnya.
Kebetulan belum ada yang datang terus sambatnya seperti itu. Karena itu nggak dianggap ujian. Kalau datang itu, kalau antum misalkan jadi orang tua di sini atau jadi ustadz di sini, siap kuda-kuda. Ini mesti yang pahit-pahit yang dilaporkan itu. Makanya kita sampai pakai rumus. Selagi si fulan nggak ada kabarnya, itu bagus-bagus saja, baik-baik saja. Secara umum begitu. Nanti kalau sudah mulai akhir, ya, anak sedang diuji. Itu kalau enggak utang, ya kan, entah keluarga, entah apa, siap-siap saja, ya kan. Baik. Nah, kunci suksesnya apa kalau ujiannya itu? Syukur dan sabar. Ya, syukur dan sabar. Jadi orang yang beriman itu tahu ujiannya apa, jawabnya apa, ya kan, mesti bagaimana. Ya. Taib. Amma marhatul barzah. Adapun fase alam barzah, alam kubur. Faqalallahu anha, tentang ini Allah berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka telah ada alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat ke-100. Atau ya selengkapnya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila kematian menghampiri salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Apa itu? La'ali a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu telah aku tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha, sekali-kali tidak. Itu hanya omongan di mulut saja. Bohong, dusta. Ya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapannya telah ada alam barzah. Dia telah berada di alam barzah sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Lama mana di alam barzah sama di alam dunia? Mbah kita itu masih di alam barzah. Mbahnya mbah kita, Fir'aun, Qarun, Haman, itu masih di alam barzah. Di alam barzah ada ini enggak? Ada kenikmatan, ada siksaan. Ada. Sesuai amalnya. Jadi kalau kita sudah masuk bab yaumul akhir, itu babnya adalah balasan. Gak ada cerita amal. Gak ada cerita amal. Makanya kalau orang sudah mati, yang diminta waktu, walaupun hanya sekejap, untuk apa? Beramal. Nah, udah berlalu. Ujian di dunia ini adalah ujian yang tidak ada bentuk remedial, pengulangan nggak ada. Sukses, gagal. Ya. Makanya jangan main-main dengan kehidupan dunia ini. Kalau kawan-kawan pada main-main gimana? Tinggalkan. Serius. Beragama ini mesti serius. Kalau gagal terus gimana? Nyesel terus mau diperbaiki gimana? Nggak bisa. Ya, apa kata Allah tadi? Kalla. Ya, sekali-kali tidak. Ya. Itu hanya omongan di mulut saja. Inna kalimatun wa qailuha.
Di ayat yang lain Allah jelaskan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau toh mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka juga akan kembali melakukan perkara-perkara yang dahulu mereka telah dilarang. Dan kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya. Ya, apa kata Allah? Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Itu kalau sudah mati, ya, di alam barzakh. Jadi apa? Tidak ada kesempatan beramal lagi. Sudah selesai. Jadi mati itu selesainya masa ujian. Iya kan? Bukan selesainya urusan. Tayyib, terakhir wa amma marhalatul akhirah. Adapun fase akhirat. Fahya ghayatul marahil, ini puncaknya fase, ini akhir fase, wa nihayatul rahil, dan akhir perjalanan seorang hamba. Qala Allah Ta'ala ba'da dzikril marahil. Setelah Allah menyebutkan fase-fase ya tersebut, Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian setelah itu sesungguhnya kalian akan mati, pasti mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ya, semuanya akan dibangkitkan. Nah, itulah kita masukin fase terakhir dari perjalanan kita, yang tidak ada fase-fase lagi setelah itu. Maka jangan pernah main-main dengan kehidupan dunia ini. Jangan pernah main-main ya dalam beragama ini. Coba lihat surah Al-An'am ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ya, agar kita berhati-hati dalam hidup, dalam bergaul, ya. Gayanya sok gaul kebablasan, ya, menyesal nanti. Surah Al-An'am ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman, wa daril ladzina takhadu dinahum la'ibaw wa lahwa wa gharatuhumul hayatud dunya. Ini ayatnya panjang, di bagian awal. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Enggak serius dia. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Tinggalkan. Nah, kita ini kalau diajak ngomong bisnis tentang misalkan kita bisnis kolam, di seminggu dia ngomongin terus, tiba-tiba nanti ya bangkit juga bikin kolam. Bisnis ayamnya udah berangkat, ya kan? Oh, kita begini ya nggak masalah, asal tidak bermudarat terhadap urusan agama. Tapi banyak dari kita lalai karena memang dunia itu melenakan. Nah, lihat serius atau tidak di dalam beragama. Allah perintahkan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang menjadikan agamanya ini permainan dan senda gurau. Tidak serius. Ya, tidak serius dalam beragama.
wa gharratumul hayatud dunya, dan tertipu terperdaya oleh kehidupan dunia. Baik, kita cukupkan dulu. Ada sisa sedikit waktu, bisa dimanfaatkan. Taruhlah 10 menit. Jika ada yang ditanyakan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini, dan mudah-mudahan ya ini semakin menyadarkan kita ya bahwa cepat atau lambat kita akan berpindah ke fase berikutnya. Ini masih tersisa sedikit penjelasan. Kita manfaatkan untuk menyelesaikan saja sehingga pembahasan berikutnya kita bisa membahas tentang fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adabil qabri wa na'imihi. Keimanan ya terhadap nikmat kubur ya dan adab kubur. Nah, terkait dengan itu semua kemudian beliau Syekh Utsaimin menjelaskan wa qaulu rahimahullah terkait dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Jadi beriman kepada hari akhir ini adalah mengimani segala apa yang terjadi ya setelah kematian, dari apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ya termasuk diantaranya fitnah kubur. Fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan kubur, man rabbuka dan ya seterusnya, itu masuk dalam bagian beriman kepada hari akhir. Dzalika li anal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Yang demikian itu karena apabila manusia mati dakhala fil yaumil akhir, berarti dia masuk pada hari akhir. Jangan-jangan besok hari akhir. Boleh jadi. Ya hari akhir setiap orang beda-beda. Walihada yuqal man mata qamat qiyamatuhu. Maka dikatakan barang siapa mati maka telah tegaklah kiamatnya. Wa kullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir. Jadi setiap apa yang ada, setiap apa yang terjadi setelah kematian, maka itu adalah termasuk bagian dari hari akhir. Idzan ma aqrabal yaumal akhir lana. Kalau demikian berarti alangkah dekatnya hari akhir itu dengan kita. Alangkah dekatnya hari akhir itu dengan kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan. Tidak ada jarak antara kita dengan hari akhir kecuali kematian. Begitu kematian datang ya berarti sudah masuk kepada hari akhir. Ya. Summa yadkhulu fil yaumil akhir alladzi laisa fihi illal jazaa'u 'alal amal. Maka begitu telah datang kematian, berarti dia masuk pada hari akhir yang tidak ada lagi pada saat tersebut, ya, setelah kematian tersebut, kecuali balasan amal. Yang dirasakan di alam barzakh balasan amal. Kesempatan beramal, nanti sambil nunggu hari kebangkitan, nanti di alam kubur, di alam barzakh saya akan banyak-banyak baca Al-Quran. Gak ada cerita itu, udah gak ada guna dan manfaatnya. Paham ya? Setelah kematian yang ada hanyalah balasan amal. Jadi terus beramalnya kapan? Sebelum mati. Walihada yajibu alaina an nantabiha lihadin nuqtah. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan poin ini. Fakir ayyuhal insan tajid annaka ala khatarin. Pikirkanlah wahai manusia, niscaya engkau akan dapati sebenarnya engkau berada dalam bahaya.
li'annal mauta laisa lahu ajalun maklumun indana. Karena sesungguhnya kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Qad yakhrujul insanu min baitihi wa la yarji'u ilaihi. Terkadang seseorang keluar dari rumahnya pamitan kepada istrinya, anaknya, dan dia tidak kembali lagi. Wa qad yakunul insanu ala kursiyyi maktabihi wa la yaqumu minhu. Terkadang seseorang sedang duduk di kursi kantornya, bekerja, namun kemudian dia tidak bisa bangkit lagi. Waqad yanamul insanu ala firashihi walakin yuhmalu min firashi ila sariri huslihi. Dan terkadang seseorang dia berangkat berbaring, tidur di tempat tidurnya, mungkin spring bed yang empuk gitu kan. Akan tetapi kemudian dia dibawa oleh orang lain di tempat pemandian jenazahnya. Wa hadza amrun yastawjibu minna an tanhiza fursatal umuri bi taubati ilallahi azza wajal. Dan ini adalah perkara yang mengharuskan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang masih ada, umur yang tersisa untuk bertaubat, ya, segera bertaubat kepada Allah azza wajalla. Wa an yakunal insanu daiman yastashiru bi annahu ta'ibun ilallahi wa raji'un wa munibun hatta ya'tiyahul ajalu wa huwa ala khairi ma yura. Dan hendaknya manusia itu selalu merasa dirinya ini mesti dalam keadaan bertaubat dan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah sampai kematian itu datang kepadanya dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Ini yang diharapkan. Selesai penjelasan dari Syekh Utsaimin, Allah, insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang keimanan dengan fitnah kubur, yakni pertanyaan kubur, kemudian azab kubur, ya, nikmat kubur. Allah alam shawab. Semoga bermanfaat. Ada salah, ada kekurangan, ya, saya pun mohon maaf dan saya sampaikan, ya, tentunya terima kasih yang banyak, ya. Jazakumullah khairan atas, ya, kehadirannya, atas perhatiannya, sehingga dengan kebersamaan ini terwujud, ya, majelis yang baik yang kita mengharapkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya Allah alam shawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.